Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Isa Huji. Sekarang kita akan menjelaskan terkait definisi dalalah dan bagian-bagian dalalah. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait dalalah lafziyah wad'iyah. Dan dalalah lafziyah wad'iyah ini terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan mutabaqah, yang kedua disebut dengan tadammun, yang ketiga disebut dengan iltizam. Nah, tiga bagian ini dari dalalah lafziyah wad'iyah ini termasuk perincian dari dalalah. Namun, apa itu dalalah? Nah, ini yang akan dijelaskan. Wad dalalatu, dan adapun dalalah signifikasi, ialah adapun dalalah kaunus syai'i, ialah adanya sesuatu, bihalatin ialah dalam suatu kondisi, suatu keadaan, yalzamu yang menyertai atau yang melekat, minal ilmi dari mengetahui, bihi dengan asyai'u bihalah, al ilmu bisyai'in akhar, apa mengetahui, bisyai'in dengan sesuatu, akharah yang lain. Wal awwalu, dan adapun syai' yang pertama yaitu kaunu syai', ad-dalu ialah disebut dengan ad-dal. Ad-dal itu adalah media yang digunakan untuk menunjuk pada suatu makna. Itu yang disebut dengan dal. Ada kalanya dal ini berupa lafadz dan ada kalanya berupa ghairu lafziyah, bukan lafadz. Wasani, dan adapun syai' yang kedua yaitu syai'un akhar, al-madlulu ialah disebut dengan al-madlul, makna yang ditunjuk. Ini adalah definisi dari dalalah. Jadi dalalah itu adalah ad-dal berada dalam suatu halah. Yang dimaksud dengan halah ini sudah dalam kondisi ketersiapan untuk menunjuk pada suatu makna. Apabila dalnya itu berupa lafadz, maka lafadz ini disebut sebagai bihalah atau dianggap bihalah apabila lafadz ini sudah diwadok, sudah diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna. Jadi suatu lafadz yang menjadi dal itu dianggap bihalah apabila sudah diwadok, sudah diletakkan pada suatu makna. Nah, dal yang sudah berada dalam posisi bihala, sudah dalam ketersiapan untuk menunjuk suatu makna ini, apabila dal ini diketahui, lafadz ini diketahui, misalnya kalau berupa lafadz ya, maka maknanya diketahui. Nah, maknanya ini disebut dengan al-madlul. Dengan mengetahui suatu lafadz, bahwa suatu lafadz itu sudah diletakkan pada suatu makna, maka ketika mendengar lafadz tersebut, maka kita memahami maknanya, mengetahui makna dari suatu lafadz itu.
Misalnya seperti ini. Contohnya, lafadz insan. Lafadz insan disebut dengan dal. Dalnya berupa lafadz. Nah, lafadz insan ini sudah diwadok, sudah diletakkan untuk menunjuk pada makna hayawanun natik. Nah, apabila kita mendengar lafadz insan dan kita tahu bahwasanya lafadz insan itu diletakkan untuk menunjuk pada makna hayawanun natik, maka ketika kita mendengar lafadz insan, maka secara otomatis kita akan mengetahui maknanya. Nah, mengetahui madlul dari dal itu disebut dengan dalalah. Jadi proses mengetahui suatu makna, suatu madlul dari dalnya itu yang disebut dengan dalalah. Jadi dalalah itu adalah hubungan antara dal dan madlul. Itu dalalahnya. Nah, sementara dalnya itu adalah medianya dan madlul itu adalah makna yang ditunjuk. Sekarang, ini akan menjelaskan secara terperinci atau mendefinisikan secara terperinci terkait dal. Faddalu maka adapun dal, media yang menunjuk pada suatu makna itu, huwa ialah adapun ad-dal, alladhi ialah yang yalzamu, yang menyertai atau yang melekat minal ilmi dari mengetahui bihi dengan alladhi, al-ilmu apa mengetahui bisyai'in akhar dengan sesuatu yang lain. Syai'in akhar di sini adalah al-madlul. Jadi ketika kita mengetahui atau mendengar dal, maka kita mengetahui madlulnya. Nah, itu yang disebut dengan dal. Dal itu adalah medianya. Sementara madlul itu adalah maknanya. Wal madlulu dan adapun al madlul huwa ialah adapun al madlul alladhi ialah yang yalzamu mengetahui, yalzamu yang menyertai atau yang melekat minal ilmi dari mengetahui bisyai'in akhar dengan sesuatu yang lain, al ilmu apa mengetahui bihi dengan alladhi, bihi dengan alladhi. Bisyai'in akhar yang dimaksud di sini di dalam definisi al madlul ini adalah dal. Jadi madlul itu diketahui dengan sebab dal, sebab kita mengetahui dal. Ya, syai'in akhar ini di dalam definisi al-madlul ini adalah yang dimaksud adalah dal. Ya. Ini harus dibedakan dengan syai'in akhar di dalam dalalah. Kalau di dalam definisi dalalah syai'in akhar yang dimaksud adalah madlul. Sementara syai'in akhar di sini yang dimaksud adalah dal. Waqad bayyantuha dan sungguh telah menjelaskan aku ha terhadap dalalah fi syarhi adabil bahsi di dalam syarah adabil bahsi. Kitab syarah adabil bahsi. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari memiliki kitab namanya Syarah Adabul Bahsi. Ini kitab yang menjelaskan terkait kaidah-kaidah di dalam berdebat. Syekh Zakaria Al-Ansari telah menjelaskan apa itu dalalah di dalam kitab Syarah Adabul Bahsi wal Munadharah di sini. Kemudian sekarang akan menjelaskan terkait pembagian dalalah. Namun perlu diketahui bahwasanya pembagian dalalah yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini berbeda dengan pembagian dalalah di dalam kitab-kitab mantik yang lain. Di dalam kitab-kitab mantik yang lain itu biasanya dalalah disebutkan secara terperinci pembagiannya. Sementara di sini hanya disebutkan secara global saja, secara umum saja. Karena itu sebelum masuk pada kitab ini saya akan memberikan pengantar di dalam menjelaskan pembagian dalalah secara terperinci sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab mantik yang lain. Secara umum, dalalah itu
dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafziyah. Yang kedua adalah ghairu lafziyah. Kemudian dalalah lafziyah ini terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan akliyah, kedua disebut dengan tabi'iyah, ketiga disebut dengan wad'iyah. Kemudian yang dalalah lafziyah wad'iyah terbagi menjadi tiga, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah mutabaqah, dalalah lafziyah wad'iyah tadammun, dan dalalah lafziyah wad'iyah iltizam. Kemudian lagi dalalah ghairu lafziyah itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama dalalah ghairu lafziyah akliyah, yang kedua dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah, yang ketiga adalah dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Nah, yang menjadi fokus pembahasan di dalam ilmu mantik yaitu dalalah lafziyah wad'iyah dengan tiga pembagiannya, yaitu mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Wadalalatu, dan adapun dalalah, tangkosimu ialah terbagi apa dalalah ila fi'liyatin pada fi'liyah. Yang dimaksud dengan fi'liyah di sini adalah dalalah ghairu lafziyah. Jadi di sini musannif membahasakan ghairu lafziyah itu dengan kata fi'liyah. Kadalalatil khatti, seperti menunjuknya khat tulisan, wal isyarati dan isyarah. Jadi tulisan itu disebut dengan dalalah, ya, dengan dalalah ghairu lafziyah. Ketika ada tulisan dan tulisan itu menunjuk pada suatu makna, maka menunjuknya tulisan pada suatu makna itu disebut dengan dalalah fi'liyah atau dalalah ghairu lafziyah. Kenapa disebut dengan ghairu lafziyah? Karena tulisan itu bukan suara, melainkan tulisan. Sementara kalau dalalah lafziyah, itu harus berupa suara, Sementara kita tahu secara pasti bahwa yang namanya tulisan itu bukan suara. Karena itu tulisan dikategorikan sebagai dalalah ghairu lafziyah. Wa akliyatin, dan akliyah. Yang dimaksud dengan akliyah di sini adalah dalalah lafziyah akliyah. Contohnya, kadalalatil lafzi ala lafidhihi, seperti menunjuknya lafat ala lafidhihi, atas pengucapnya lafat. Jadi ketika ada suara, maka akal kita akan menangkap, akan mengetahui bahwasanya ada pengucapnya. Karena tidak mungkin ada suara tanpa ada pengucapnya. Nah, dalalah ini disebut dengan dalalah akliyah karena berdasarkan akal. Sebab dalalahnya adalah akal, berdasarkan akal. Wa tabi'iyatin, dan tabi'iyah, tabiat. Yang dimaksud di sini dengan tabi'iyah ini adalah dalalah lafziyah, ya, dalalah lafziyah tabi'iyah. Contohnya, kadalalatil anini, seperti menunjuknya al-anin, merintih, alal wajih, atas sakit. Jadi ketika ada orang yang mengeluh dan ada orang yang merintih, maka rintihannya itu menunjukkan bahwasanya dia sedang sakit. Nah, dalalah ini disebut dengan dalalah lafziyah. Kenapa disebut dengan dalalah lafziyah? Karena al-anin ini merintih itu berupa suara. Dan disebut juga dengan tabi'iyah. Kenapa disebut dengan tabi'iyah? Karena sebabnya adalah tabiat manusia. Ketika manusia itu sedang dalam keadaan sakit, maka tabiatnya itu merintih. Ya, jadi yang menjadi sebab dalalahnya itu adalah tabi'iyah, berdasarkan tabiat. Wa wad'iyatin, dan wad'iyah.
Yang dimaksud di sini adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Dan ini yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik. Sekarang apa itu yang disebut dengan wad'iyah? Wahiyah dan adapun wad'iyah kaunus syai'i ialah adanya sesuatu bihai sumata utilkoh dengan sekiranya mata bila mana utlikoh diucapkan apa syai fuhima maka dipahami minhu dari syai al makna apa suatu makna wahia dan adapun wadiyah al muradatu ialah yang diinginkan huna di sini yaitu di dalam ilmu mantik yang dinamakan wadha itu apa kalau sudah mempelajari ilmu wadha maka ini mudah untuk dipahami. Cuman kalau belum pernah belajar ilmu wadha, maka akan mengalami sedikit kesulitan untuk memahami apa itu wadha. Wadha itu adalah secara ringkas seperti ini. Secara ringkas wadha itu meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk pada suatu makna. Sehingga apabila lafaz itu diucapkan, maka makna yang diletakkan itu yang dipahami. Itu yang disebut dengan wadha. Yang disebut dengan wadha. Nah, dalalah lafziyah wad'iyah ini yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik. Sementara dalalah yang lain itu tidak menjadi fokus pembahasan ilmu mantik. Walamma kanatid dalalatu dan tatkala ada ad-dalalatu apa dalalah yang dimaksud dengan dalalah di sini adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Nisbatan ialah berupa nisbah hubungan bainal lafzi wal makna di antara lafat dan makna. Bal bainahuma wa bainas sami bahkan di antara keduanya lafat dan makna wa bainas sami dan antara sami pendengar waktu birat maka diperhatikan idhafatuha apa penyandarannya dalalah tarotan terkadang ilal lafzi pada lafat fatu fassaru maka ditafsirkan apa dalalah bidzalika dengan hal tersebut. Musyar ilaih dari dzalika ini adalah mata utliko fuhima minhul makna. Jadi dalalah itu merupakan hubungan antara lafaz dan makna. Antara lafaz dan makna. Sebagaimana sudah saya singgung barusan sedikit ya. Bahwasanya yang disebut dengan dalalah itu adalah hubungan antara dal dan madlul. Apabila dalnya itu berupa lafaz, maka berarti dalalah itu adalah hubungan antara lafaz dan makna. Bahkan dalalah itu bukan hanya hubungan antara lafaz dan makna, melainkan juga hubungan antara lafaz, makna dan sami dan pendengar. Jadi yang namanya dalalah itu kaitannya dengan sami, dengan pendengar. Ketika sami ini mendengar suatu lafaz, maka sami ini memahami suatu makna dari lafaz itu. Nah, itu yang disebut dengan dalalah. Dan karena itu dalalah itu juga hubungannya dengan sami, dengan pendengar. Nah, karena dalalah itu berkaitan dengan lafaz, maka ada kalanya dalalah itu disandarkan, diidhofahkan pada lafaz. Sehingga disebutkan lafzun zu dalalah. Lafzun zu dalalah. Berarti ini kan dalalah diidhofahkan pada lafaz. Kalau dalalah itu diidhofahkan pada lafaz, maka pengertiannya adalah ketika lafaz itu diucapkan, maka dari lafaz itu dipahami suatu makna. Maka tafsiran dalalah itu seperti itu. Kalau dalalah diidhofahkan pada lafaz. Watarotan dan ada kalanya ilal makna pada makna. Terkadang dalalah itu disandarkan, diidhofahkan kepada makna. Fatu fassaru maka ditafsirkan apa dalalah bifahmil makna minhu dengan memahami makna minhu dari lafaz. Ai infihamhu terpahamkannya makna. Terkadang dalalah itu berhubungan dengan makna. Sehingga kalau berhubungan dengan makna maka dalalah itu disandarkan kepada makna. Sehingga dikatakan maknan zu dalalah.
makna du dalalah itu berarti dalalah disandarkan, diidhofakan kepada makna. Kalau dalalah itu diidhofakan kepada makna, maka pengertiannya seperti apa? Yaitu infihamul makna, yaitu terpahamkannya makna. Berarti makna itu terpahami. Itu yang itu maksud dari dalalah kalau diidhofakan kepada makna. Watarotan dan terkadang ila sami pada sami fatufassaru maka ditafsirkan apa dalalah bifahmihi dengan memahaminya sami al makna kepada makna ai intiqalu dhihnihi berpindahnya pikirannya sami ilaihi terhadap makna. Nah, juga dalalah itu berhubungan dengan sami dengan pendengar. Karena itu dalalah itu terkadang disandarkan, diidhofahkan kepada sami. Sehingga dikatakan sami'un zu dalalah, pendengar yang memiliki dalalah. Kalau dalalah itu disandarkan, diidhofahkan kepada sami, maka apa pengertiannya? Pengertiannya adalah sami itu memahami makna dari suatu lafaz. Berarti kalau ini disandarkan kepada sami, maka sami memahami suatu makna. Itu maksudnya. Sami unzu dalalah, sami mendengar, bukan mendengar ya. Sami memahami suatu makna. Intiqalu dhihnihi ilahi. Itu adalah pengertian dalalah kalau disandarkan kepada sami, kepada pendengar. Wa afhama dan memberikan pemahaman qauluhu apa perkataan musonif ingkana lahu juz'un kan musonif yaitu Syekh Al-Abhari mengatakan ingkana lahu juz'un di atas ketika menjelaskan dalalah iltizam. Apa maksudnya? Annal mutabaqah wa afhama dan berikan pemahaman qauluhu apa perkataan musonif ingkana lahu juz'un memberikan pemahaman terhadap apa? Annal mutabaqata bahwa sesungguhnya apa mutabaqah, dalalah mutabaqah, la tastalzimu tadammuna, ialah tidak berkonsekuensi apa mutabaqah atau tadammuna terhadap dalalah tadammun. Maksudnya la tastalzimu tadammun itu artinya bagaimana? Dalalah mutabaqah itu tidak harus berkonsekuensi pada dalalah tadammun atau tidak harus memiliki dalalah tadammun. Ada kalanya ada dalalah tadammun, cuman tidak memiliki dalalah. Ada kalanya dalalah mutabaqah. Ini maaf keliru. Ada kalanya dalalah mutabaqah, cuman tidak memiliki dalalah tadammun. Itu yang dimaksud dengan la tastalzimu tadammun. Wa kada dan begitu juga la tastalzimul iltizam. Tidak berkonsekuensi apa mutabaqah al iltizam terhadap dalalah iltizam. Begitu juga dalalah mutabaqah itu tidak berkonsekuensi pada dalalah iltizam. Artinya ada kalanya ada dalalah mutabaqah cuman tidak memiliki dalalah iltizam. Itu yang dimaksud dengan dalalah yang dimaksud dengan la tastalzimut tadammun wa la tastalzimul iltizam. Khilafan berbeda lil Fakhrul Razi terhadap Imam Fakhrul Razi. Kalau menurut Imam Fakhrul Razi, dalalah mutabaqah itu pasti memiliki dalalah iltizam. Ini menurut beliau. Cuman saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar pendapat beliau ini ya terkait pendapat beliau yang menyatakan bahwasanya dalalah mutabaqah itu pasti memiliki dalalah iltizam. Wa amma tadammunu dan adapun tadammun dalalah tadammun wal iltizamu dan dalalah iltizam fayastalzimani maka berkonsekuensi keduanya al mutabaqata terhadap dalalah mutabaqah daruratan secara pasti secara niscaya. Cuman kalau dalalah tadammun dan dalalah iltizam maka pasti berkonsekuensi pada dalalah mutabaqah. Artinya pasti memiliki dalalah mutabaqah. Kalau ada dalalah tadammun, maka pasti ada dalalah mutabaqahnya. Kalau ada dalalah iltizam, maka pasti ada dalalah mutabaqahnya. Kenapa? Karena dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu
keberadaannya ikut terhadap keberadaan dalalah mutabaqah. Jadi dalalah tadammun itu ada kalau sebelumnya ada dalalah mutabaqah. Dalalah iltizam itu ada kalau sebelumnya ada dalalah mutabaqah. Sehingga dalalah tadammun dan iltizam ini disebut dengan tabi' yang ikut pada dalalah mutabaqah. Sementara dalalah mutabaqah disebut dengan matsbu' yang diikuti. Maka tidak mungkin ada tabi' kalau tidak ada matsbu'nya. Itu yang dimaksud dengan yastalzimanil mutabaqata daruratan. Wa dalalatul mutabaqati lafziyatun, dan adapun dalalah mutabaqah lafziyatun ialah bersifat lafat. Yang dimaksud dengan bersifat lafat itu yaitu karena berdasarkan lafat. Suatu lafat menunjuk suatu makna itu karena lafat itu diletakkan untuk makna tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan lafziyah. Atau lengkapnya lafziyah ini adalah wada' lafzi, ya, wada' lafzi. Li'annaha, karena sesungguhnya dalalah mutabaqah bimahdil lafzi ialah dengan semata-mata lafaz, artinya berdasarkan lafaz. Dalalah mutabaqah itu ada karena suatu lafaz memang diletakkan untuk menunjuk suatu makna. Nah, makna yang diletakkan dari suatu lafaz itu, yaitu disebut dengan dalalah mutabaqah. Itu kan bimahdil lafzi, semata-mata karena lafaz, bukan karena yang lain, bukan berdasarkan yang lain. Wal ukhrayani, dan yang lain, ya, dan yang lain keduanya, yang dimaksud dengan ukhrayani di sini adalah dalalah tadammun dan iltizam. Akliyatani ialah bersifat akal keduanya atau berdasarkan akal keduanya. Kenapa berdasarkan akal? Litawakufihima, karena bergantungnya ukhrayani, keduanya ukhrayani, alantiqolid zihni, atas berpindahnya pikiran, minal makna, dari makna. Yang dimaksud dari makna di sini adalah makna mutabaqah, ya. Makna mutabaqah. Minal makna, dari makna, ila juz'ihi, pada bagian makna, au lazimihi, atau pada sesuatu yang melekat pada makna. Kenapa dalalah tadammun dan dalalah iltizam disebut akli, berdasarkan akal? Iya, karena dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu harus, ya. Ini litawakuf ini, maksudnya tawakuf itu bergantung. Karena untuk mengetahui adanya dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu bergantung kepada akal. Bukan berdasarkan lafaz, tapi berdasarkan akal. Nah, setelah kita mengetahui dalalah mutabaqah, dan dalalah mutabaqah itu terdiri dari bagian-bagian, nah, dari bagian-bagian, misalnya terdiri dari dua bagian, maka secara otomatis akal kita memahami bahwasanya, oh, bagian satu ini adalah makna juz'inya, dan karena ini adalah makna juz'inya, maka berarti lafaz ini menunjuk kepada makna juz'inya juga. Seperti itu, ya. Au lazimhi, atau makna lazimnya itu juga berdasarkan akal. Setelah kita mengetahui makna mutabaqah, maka akal kita memahami dari makna mutabaqah bahwasanya ada makna lazim dari makna mutabaqah ini, yaitu juga berdasarkan akal, bukan berdasarkan wada', bukan berdasarkan lafaz. Wakila, dan dikatakan wad'iyatani, bersifat wada' keduanya. Bersifat wada' itu artinya sama-sama diletakkan juga, ya. Sama-sama diletakkan, suatu lafaz itu sama-sama diletakkan untuk menunjuk pada makna tadammun dan makna iltizam. Kenapa disebut dengan wad'iyatani, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun dan dalalah iltizam ini? Iya, karena dalalah tadammun dan dalalah iltizam ini ikut kepada dalalah mutabaqah. Apabila dalalah mutabaqah itu berdasarkan lafaz,
berdasarkan wadha, maka begitu juga dengan dalalah tadammun dan dalalah iltizam. Wa alaihi, dan ialah atas skill, dan ialah atas skill aksarul manatikoti, adapun kebanyakan ulama mantik, ulama logikawan. Dan pendapat yang terakhir ini yang diikuti oleh kebanyakan ulama manatikoh, yaitu bahwa dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu wad'iyatan, bukan akliyatan. Itu adalah pendapat aksarul manatikoh. Demikian penjelasan terkait definisi dalalah dan bagian-bagian dari dalalah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.